World Cup Game Week 1 sudah selesai, banyak pertandingan bagus yang kita lihat kemarin. Ada pemain bintang yang perform, ada juga yang underperform, dan gak sedikit kejutan yang terjadi di World Cup kali ini. Setidaknya ada 5 hal yang gue harap terjadi di World Cup tahun ini. Yang pertama, player breakthrough turnamen. Seperti yang kita tahu, World Cup bisa jadi ajang kompetisi atau platform pemain membuat mereka dari yang nggak dikenal jadi dikenal, negara yang orang nggak tahu jadi tahu. Kayak kita lihat contohnya kemarin ada campaign di sosial media untuk pemain yang paling tidak terkenal di World Cup, yaitu Tim Payne dari New Zealand, yang awalnya cuma punya ribuan followers sekarang punya jutaan followers. Kemarin juga kiper Cape Verde yang punya performa terbagus dalam hidupnya, gue rasa jadi man of the match, bisa nahan Spanyol 0-0 clean sheets. Dia dari followers 50.000 jadi punya followers 11 juta dalam hitungan hari. Dan ini World Cup, turnamen terbesar, ajang terbesar yang ada di dunia gitu. Dan ini juga kita bisa lihat dari World Cup sebelum-sebelumnya tahun 2010, ada Thomas Muller yang orang nggak tahu dia bisa mencetak 5 gol dan 3 assist, membuat Jerman ke semifinal. Terus di 2014 ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi top scorer di sana dari orang nggak tahu dia siapa. Dia cetak 6 goals, dan yang kalian ingat juga pasti wonder goals volley-nya lawan Uruguay. Terus di tahun 2018 ada Kylian Mbappe, wonderkid yang bawa Prancis dapat juara Piala Dunia. Dan yang terakhir kemarin ada Enzo Fernandez yang pastinya kalian ingat dengan golnya lawan Meksiko. Dapat passing dari Messi, step over kiri kanan, flashing, dan tiba-tiba dia dibeli Chelsea dengan harga yang mahal banget karena performa dia di World Cup. Dan gue yakin tahun ini juga bakal ada pemain yang seperti itu. At least berdua kita bisa lihat di Brazil ada Endrick, ada Nico Paz di Argentina. Meskipun ini sedikit sulit buat mereka karena mereka bukan di starting XI, bukan di starting 11 dari masing-masing tim. Terutama Endrick, gue nggak tahu Ancelotti punya masalah apa sama Endrick, punya masalah personal apa sama Endrick. Bahkan dia rela mainin Igor Thiago sebelum Endrick. Terus setelah itu ada juga kemarin kita lihat di Maroko Ayub Buadi yang dia press resistance, gak bisa di press, dia bisa mainin bola cepet, bisa gocek pemain tenang, bisa ngalirin bola dari belakang ke depan, build up tanpa takut di press sama pemain-pemain Brazil. Menurut gue dia juga akan punya World Cup yang sangat bagus. Ada juga Nico O'Reilly yang ya mungkin orang udah pada kenal tapi dia belum menjadi status bintang seperti itu. Dan mungkin kalau dia punya performa dan turnamen yang bagus banget di World Cup kali ini, dia juga bisa. Dan ada juga Diomande yang kemarin mau dibeli Liverpool 100 juta tapi ditolak. Gue yakin kalau dia punya turnamen yang bagus, harganya bakal naik banget. Gue yakin Leipzig nunggu itu. Dan itu, ya mungkin yang nungguin kalau gimana Yamal, Arda Güler, Due. Menurut gue mereka udah bukan breakthrough pemain lagi, bukan breakthrough player lagi, karena mereka hitungannya udah superstar, udah bintang. Yamal udah punya performanya di Euro, Arda Güler juga udah jadi bintang di Madrid dengan performance saya. Due juga 2 times Champions League winner. Menurut gue ya ini Piala Dunia pertama mereka, tapi ini mereka bukan jadi breakthrough player, tapi mereka emang udah superstar dari sebelum World Cup ini dimulai, dan mereka punya ekspektasi tinggi di World Cup kali ini. Yang kedua, Iran lawan Amerika, Iran versus USA. Gue nggak tahu bakal seramai apa kalau ini beneran kejadian. Tentunya bukan dari kualitas kedua tim, tapi pastinya dari storyline yang ada, politik mereka, perang yang mereka udah lakuin bahkan sampai sekarang juga belum selesai, belum ada kejelasan. Dari drama Iran yang mau didiskualifikasi dari World Cup, bahkan sampai sekarang juga visa dari beberapa staffnya juga ditolak dan gak bisa datang. Timnas Iran pun gak bisa stay di US, mereka hanya bisa main dan stay di Meksiko. Jadi mereka kalau main di US harus bolak-balik, main di US malamnya langsung balik ke Meksiko untuk stay di hotelnya. Dan gue harap Iran bisa menang di pertandingan ini karena Iran juga bukan cuma simbol dari tim mereka bukan cuma simbol dari negara,
tapi juga mereka dari simbol dari resistance, mereka juga simbol dari keberanian, mereka juga simbol dari perlawanan yang gue harap bakal menang lawan US dan mempermalukan US di home ground sendiri, di tanah mereka sendiri. Gue tahu bakal susah karena kita lihat US kemarin kualitasnya bagus banget, manajernya, taktik, gameplaynya, mereka main udah kayak prime Spanyol 2010, tiki-takanya. Tapi semoga Iran bisa menang dengan segala hal yang terjadi di luar sana. Yang ketiga, underdog run dari negara-negara kuda hitam yang orang nggak prediksi bisa melangkah jauh. Tentunya kalau kita bicara underdog run atau kuda hitam, kita bukan ekspektasi mereka bakal juara, tapi at least mereka punya perjalanan yang jauh di World Cup. Quarter final, semifinal, kayak kita lihat 2010 ada Ghana yang capai quarter final, yang harusnya bisa ke semifinal kalau bukan dari handball kontroversial dari Suarez. Di 2014 kita juga lihat ada Costa Rica yang bisa jadi peringkat 1 di Group of Death dari Italia, Uruguay, sama Inggris, yang ujungnya mereka kalah lawan Belanda di quarter final. Terus ada juga 2018 Kroasia masterclass Modric, Rakitic yang bisa bawa Kroasia ke final, ngalahin Argentina 3-0, ngalahin Inggris di semifinal. Tapi ujungnya kualitas Prancis masih terlalu jauh di atas Kroasia. Terus 2022 kita lihat juga ada Maroko yang bisa jadi tim Afrika pertama di semifinal Piala Dunia. Mereka di situ ngalahin Portugal, mereka juga ngalahin Spanyol di perjalanannya. Tahun ini gue rasa ada beberapa dark horse yang gue pegang, yang utama Jepang, kayak video yang gue udah post sebelumnya. Gue yakin mereka punya gameplay yang bagus, taktik yang bagus. Memang bukan pemain yang mega bintang, tapi gue yakin dari segi tim mereka salah satu yang paling bagus di antara dark horse. Yang kedua ada Norway juga, tentunya Haaland kemarin yang udah perform, cetak 2 gol. Dan di belakangnya juga ada Odegaard, Nogard, Oscar Bob, dan banyak pemain bagus lainnya. Ada juga Pantai Gading yang punya beberapa pemain bagus, Kessie, Diallo, Diomande juga. Yang terakhir mungkin yang paling mainstream yaitu Maroko, karena kita lihat ke belakang mereka bisa capai semifinal, dan di 2026 kurang lebih pemainnya sama, sedikit aja yang ganti. Gua rasa Maroko juga bisa punya run yang bagus di World Cup tahun ini. Yang keempat, Portugal, Argentina. Ronaldo, Messi, last World Cup. Kita udah lihat gimana mereka ketemu di La Liga, Barca Madrid. Kita juga udah lihat gimana mereka ketemu di final Champions League. Yang kurang cuma Portugal, Argentina di World Cup. Of course, impian semua orang mereka ketemu di final World Cup. Tapi kalau kita lihat bracket dan bagannya, ini paling realistis kejadian di quarter final. Karena kalau sama-sama juara grup, mereka bakal ketemu di quarter final. Jadi mereka nggak perlu ketemu Spanyol, Prancis, Inggris yang gue ragu mereka bakal menang juga lawan mereka. Jadi chance terbaik adalah sama-sama juara grup dan ketemu di quarter final. Meskipun di quarter final, gue rasa quarter final Argentina lawan Portugal bakal bisa jadi lebih besar daripada final World Cup tahun ini. Ya karena kita lihat ada Messi, Ronaldo last World Cup. Gue yakin juga views dari pertandingan kali ini di TV, di sosial media, apapun itu bakal jadi pertandingan terbesar di World Cup tahun ini. Dan gue harap itu terjadi, gue harap Portugal bisa juara grup, Argentina juga, biar bisa kejadian pertandingan ini. Yang terakhir, of course, Ronaldo juara Piala Dunia. I know it's not looking good right now. It's a dark time to be Ronaldo fans. Kita lihat kemarin Mbappe deliver 2 gol, Haaland 2 gol, Messi hat-trick. Messi hat-trick di umur 38. Bukan cuma hat-trick, cuma nyamain rekor Klose jadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah World Cup. Sama-sama 16 gol. Dan di hari berikutnya, Ronaldo, Portugal lawan DR Kongo. DR Kongo. Bahkan gue tanya, orang-orang juga nggak ada yang tahu DR Kongo, DR singkatannya apa. Orang cuma tahu DR dokter, gak ada yang tahu Dominican Republic. Dan setelah game, bukan cuma gak golin, tapi gak menang. Bukan cuma gak menang, disaster class, mainnya gak bagus. Open chances, misses. Bukan cuma 1, 2. To be fair, it's not entirely Ronaldo's fault. Menurut gue, it's a lazy thing buat nunjuk Ronaldo doang yang jadi problem di Portugal. Ya gue setuju, he's part of the problem.
but he's not the main problem gitu. He's one of the problems dari banyaknya masalah Portugal. Ya cuma terlepas hal itu, terlepas dari hal Kongo kemarin, gue harap Portugal bisa bounce back, bisa comeback. Argentina kalah lawan Saudi di opening game 2022, ujungan menang World Cup. Spanyol 2010 opening game kalah lawan Swiss, ujungnya menang World Cup. Jadi who knows, bisa jadi Portugal senasib sama Argentina dan Spanyol dan hopefully jadi juara World Cup tahun ini. Ya, that's it. Itu gue 5 hal yang gue harap terjadi di Piala Dunia tahun ini. Apa harapan kalian di Piala Dunia tahun ini? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, follow, and subscribe. Thank you for watching.